Setiap luka pada tubuh, jika tidak ditangani dengan tepat, maka bisa saja terjadi infeksi dan bernanah. Namun di sisi lain, nanah atau eksudat itu juga menjadi salah satu bukti bahwa tubuh kita masih memiliki daya imunitas terhadap perlawanan bakteri yang ada pada luka. Hai, saya Nus Agung, selamat datang di Kanal Sehat Medcovazin. Bagaimana nanah atau cairan bisa muncul pada luka? Saat tubuh mengalami luka dan terjadi infeksi, maka sel tubuh yang bernama makrofag itu akan mendeteksi sinyal tersebut, kemudian mengirimkan neutrofil untuk melawan bakteri. Nah, setelah neutrofil melawan bakteri dan kemudian dia berhasil, ya artinya bakterinya mati di situ, kemudian makrofag akan membawakan kembali neutrofil tadi dan juga dia akan mengubahnya menjadi nanah ataupun cairan lengket, ya, ataupun kita kenali dengan eksudat pada luka. Kondisi apa saja sih yang bisa mengakibatkan luka bernanah? Tentu kuncinya adalah luka tersebut mengalami infeksi. Nah, luka apa saja? Bisa karena luka yang terkontaminasi, misalkan karena ada tusukan benda asing, ya. Ataupun mungkin juga lukanya adalah luka HIV, pasien-pasien yang mengalami luka diabetes, kemudian pasien obesitas, pasien dengan pressure injury atau dekubitus, kemudian juga pasien-pasien dengan gangguan autoimun. Nah, itu salah satu yang bisa terjadi lukanya bernanah. Ataupun juga pada pasien dengan kasus luka kanker atau luka kanker, ya, itu juga biasanya produksi nanahnya itu sangat banyak sekali. Kemudian tidak tertinggal juga adalah pasien pada kondisi-kondisi tertentu atau kondisi khusus seperti pasien yang mengalami luka pada pasien lansia ataupun juga yang mengalami malnutrisi atau gangguan pencernaan ataupun pola nutrisi yang tidak adekuat. Nah, itu salah satunya bisa ditandai dengan luka yang nanahnya itu atau eksudatnya sangat banyak. Jika bernanah atau banyak cairan, maka kita harus waspada di situ, ya. Karena kenapa? Karena dari nanah tadi itu selain dia sebagai tanda salah satu pertahanan tubuh dan salah satu tanda dari infeksi, tetapi juga kita harus waspadai. Kenapa? Karena akan mengakibatkan beberapa resiko komplikasi lanjutan, ya. Apa saja? Bisa saja pertama adalah terjadi kerusakan kulit sekitar luka. Karena apa? Akibat daripada nanah tadi yang terus keluar sehingga dia akan mengenai kulit sekitaran luka yang mengakibatkan maserasi ataupun iritasi. Yang kedua, lukanya berbau dan tidak membuat nyaman pasien. Nah, tentu hal ini juga akan mengganggu citra tubuh dan juga kenyamanan bagi pasien. Kemudian, karena ini adalah tanda infeksi, biasanya disertai juga dengan nyeri dan biasanya terjadi demam yang tinggi. Nah, itu adalah kondisi-kondisi yang bisa diakibatkan karena luka bernanah. Tanda-tanda luka bernanah tadi itu tidak bisa kita sepelekan. Kenapa? Karena bisa saja dari kondisi tadi jika dia tidak ditangani dengan tepat, maka akan mengakibatkan komplikasi yang lebih serius. Seperti apa tanda-tandanya? Infeksi menyebar dan bertambah berat, dan bahkan bisa saja sampai terjadi sepsis atau infeksi sistemik yang tentu ini akan mengancam nyawa bagi penderitanya. You get sepsis. This interferes with the blood flow, which leads to a drop in blood pressure, making it difficult for the blood to carry oxygen to the body's major organs. Selanjutnya kita akan masuk ke bagaimana cara perawatannya. Nah, nanti kita akan praktikkan langsung kepada pasien, ya, yang mengalami luka bernanah ini. Baik, kali ini kita akan lakukan perawatan pada luka yang bernanah, ya, atau banyak eksudatnya, di mana kondisi lukanya ini selain bernanah juga dia kotor. Artinya luka sebelumnya tidak dirawat dengan baik, dibiarkan terbuka seperti ini dan memang terkontaminasi oleh kotoran dan juga partikel-partikel dari luar. Oke, baik. Pertama kita siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Di sini ada sabun cuci luka untuk pencuciannya. Kemudian juga ada cairan PHMB. Nah, cairan PHMB ini apa? Teman-teman mungkin yang belum tahu bahwa cairan PHMB ini adalah jenis antiseptik tapi yang tidak toksik. Jadi aman untuk kondisi luka apapun itu, baik yang granulasi ataupun epitelisasi. Sementara yang lain, ya, seperti misalnya Rivanol, alkohol itu sudah tidak direkomendasikan lagi untuk digunakan karena dia bersifat toksik atau merusak terhadap jaringan granulasi dan epitelisasi. Nah, selanjutnya kita gunakan kasa, ya, kita menggunakan kasa untuk penutupnya atau secondary dressing, dan yang tidak lupa kita gunakan adalah foam, ya, mereknya adalah Opticel. Nah, ini ada foam yang akan kita pakai, dan kemudian juga ada opsi yang lainnya yaitu adalah Opticel yang ada silikon atau silikon foam border seperti ini. Dan tidak lupa kita gunakan adalah Medcovazin. Di sini kita menggunakan Medcovazin yang silver karena memang ini butuh untuk penanganan infeksi. Selanjutnya
terakhir adalah untuk fiksasi kita menggunakan cohesive bandage, atau opsi lainnya kita bisa menggunakan crepe bandage. Itu tergantung preferensi masing-masing. Kita lebih senangnya yang menggunakan yang mana, karena masing-masing fiksasi ini memiliki kekurangan dan kelebihannya tersendiri. Dan tidak lupa pula, sebelumnya kita menggunakan orthopedic ya sebagai fiksasi sebelum nanti digunakan crepe atau cohesive bandage. Yang pertama akan kita lakukan pencucian terlebih dahulu. Di sini kita pertama biasa ya, seperti mandi, layaknya mandi, jadi kita siram sekitar luka dengan air yang mengalir atau spray seperti ini. Tapi alangkah lebih baik jika menggunakan air yang mengalir, karena itu akan mengangkat sekaligus jaringan-jaringan yang mati dan juga kotoran-kotoran yang ada di permukaan luka. Nah, kemudian yang kedua kita bisa menggunakan sabun ya. Nah, sabun ini bisa kita oleskan ke kasa langsung seperti ini, atau kita oleskan langsung ke luka ya menggunakan tangan seperti biasa. Nah, ini saya menggunakan kasa. Ini nggak saya terlalu tekan karena memang bukan ke luka asli ya teman-teman semuanya. Jadi ibaratnya kita bersihkan secara optimal ya. Dan ini kita awali dari sekitar luka dulu. Nah, kemudian di area luka gitu. Jadi untuk pencucian kita lakukan dari luar ya, dari sekitar lukanya dulu. Setelah itu kemudian kita bilas lagi. Setelah dibilas dirasa cukup bersih, kemudian kita keringkan ya teman-teman. Nah, kita keringkan sampai luka ini harus betul-betul bersih ya. Sama juga kemudian di tengahnya. Nah, jika dirasa sudah bersih, sudah optimal kita mencucinya, dan kita juga sambil kaji tuh pasiennya merasa sakit atau tidak. Kalau nyeri atau timbul sakit, kita coba hentikan dulu dan kemudian kita lakukan pencucian lagi, dilanjutkan lagi. Nah, selanjutnya setelah kering, biasanya kita kaji luka ya, menggunakan penggaris luka untuk mengukur panjang kali lebar. Kemudian kita lihat kedalaman luka, kemudian lihat cairannya warnanya apa, apakah purulen itu cairannya berwarna kental atau tidak. Nah, kemudian jumlah cairannya itu atau pusnya atau eksudatnya itu banyak atau tidak. Nah, ini anggaplah cairannya banyak, berarti kita membutuhkan sesuatu untuk mengabsorb atau menyerap. Namun sebelum itu kita gunakan dulu, karena lukanya infeksi, maka kita harus menggunakan Metcovazine Silver di sini sebagai antibakterial atau antibakteri untuk mengurangi dan menghilangkan infeksi pada luka. Oke. Nah, kita bisa langsung aplikasikan ya, caranya seperti ini. Jadi kita tuangkan Metcovazine Silver ini ke seluruh permukaan luka dengan ketebalan kurang lebih 2 mm. Ya. Jadi kita tuangkan semuanya. Ya. Kalau dirasa sudah cukup, nah bisa kita ratakan ya di seluruh permukaan luka. Seperti ini teman-teman. Nah, jika sudah rata, selanjutnya kita akan menggunakan foam dressing ya. Di sini saya gunakan adalah Opticell Light. Ya. Maka kita akan menggunakan ini. Oke. Jadi ini ada dua lapisan, ada yang kuning, kemudian ada yang putih. Nah, yang putih inilah yang kita gunakan untuk langsung ke permukaan luka untuk menyerap dan mengabsorb eksudat. Berbicara terkait foam, tadi kan ada dua tuh, ada Opticell Light yang tidak ada lapisan silikonnya, dan juga ada Opticell Silicone ya, yang ada lapisan silikonnya. Nah, ini biasanya digunakan yang ada lapisan silikon ini adalah untuk luka-luka yang memang sudah granulasi ataupun epitelisasi, karena selain dia menyerap eksudat ya, ini ada lapisan silikon di sini nih teman-teman yang membedakan ya. Jadi lapisan silikon ini fungsinya untuk apa? Selain untuk menyerap eksudat, dia juga bisa untuk mempertahankan granulasi dan epitelisasi terjaga, sehingga mengurangi, meminimalisir terjadinya trauma. Biasanya kan kalau sudah terbentuk lapisan kulit paling luar, itu mudah sekali robek kembali atau mudah terluka kembali. Nah, ini dilindungi menggunakan silikon foam ini. Selanjutnya setelah foam, kita bisa menggunakan kasa di atasnya. Ini adalah untuk memfiksasi ataupun menjaga agar foamnya tetap berada di permukaan luka.
Dan juga menjaga apabila eksudatnya berlebih ya, dan memang foamnya udah nggak bisa menampung, artinya dia masih bisa tertampung oleh kasa. Dan selanjutnya kita gunakan orthopedic wool ya, di sini kita untuk sebagai pengganti dari kasa gulung. Mungkin teman-teman tahunya menggunakan kasa gulung. Nah, di sini kita menggunakan orthopedic wool ya, kemudian kita fiksasi. Ibu boleh diangkat tangannya. Nah, kita fiksasi seperti ini teman-teman. Jadi ada jarak ya, jadi nggak langsung hanya di lukanya saja. Tangannya boleh diluruskan, Bu. Ya. Nah, seperti ini. Nah, jika dirasa sudah cukup, kita gunting. Nah, kita pakai secukupnya. Nah, terakhir kita akan fiksasi lagi ya. Bisa menggunakan tadi adalah crepe bandage, ataupun kalau tidak kita menggunakan cohesive bandage. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menggunakan cohesive bandage ya, dengan tujuan agar pasien lebih nyaman, lebih enak ya. Dan ini juga warnanya bagus, menarik, jadi pasien pun tidak merasa malu atau jijik dengan kondisi lukanya ya. Ini jangan terlalu dikasih tekanan ya teman-teman, jadi sedang saja, nggak terlalu longgar juga. Tapi untuk mengurangi tekanan, jadi si kohesifnya ini agak ditarik dulu ya, agak ditarik seperti ini. Nah, kemudian baru diputar. Nah, ini bisa nempel langsung ya, jadi kalau misalkan habis boleh disambung lagi. Nah, tarik dulu, kemudian baru ke lukanya. Nah, sambil kita membalut, kita tanya juga kenyamanan ke pasien. Bu, gimana? Apakah sudah nyaman, Bu? Terlalu kencang nggak ini, Bu? Tidak. Ya, kalau sudah cukup. Nah, ini kita bisa gunting langsung ya, teman-teman. Gunting. Nah, ini sisanya. Kemudian kita bisa langsung tempelkan seperti ini, ya. Nih. Tanpa harus diikat atau diplester lagi, dia langsung menempel seperti ini ya. Jadi pasien pun nyaman ya, dan balutannya pun terlihat lebih rapi begitu. Nah, kemudian kita anjurkan ya, pada saat di rumah ini lukanya tidak boleh kena air, dan nanti diganti setelah 3 hari. Kemudian kita ganti ulang, kita lakukan perawatan luka, kita ulangi seperti langkah-langkah tadi di awal ya. Nah, itu saja untuk teman-teman untuk perawatan luka dengan nanah ya, atau eksudat yang banyak. Itu saja. Terima kasih. Nah, itu tadi bagaimana cara perawatan luka bernanah teman-teman semuanya. Jika ada pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom komentar. Dan ingat, kita juga menyediakan link untuk jika teman-teman membutuhkan produk Metcofazine, baik itu Metcofazine reguler, Metcofazine red, Metcofazine silver, kemudian juga ada Metcofazine natural healthy lotion, dan juga Metcofazine natural healthy soap, dan yang terakhir adalah Metcofazine sabun cuci luka. Nah, itu kita akan taruh link pembeliannya di deskripsi. Dan satu lagi, kita juga punya komunitas yaitu Metcofazine Academy. Jika teman-teman membutuhkan untuk konsultasi lebih jauh terkait dengan perawatan luka, silakan join di grup. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi. Dan kemudian ikuti juga kegiatan Metcofazine Academy yang kita selenggarakan setiap 1 minggu sekali. Di sana kita akan mengadakan webinar berupa Zoom meeting, yang dimana teman-teman bisa sharing, bisa diskusi, dan bisa tahu lebih jauh terkait dengan penanganan dan perawatan luka yang tepat ya. Dan pastikan stay tune terus di kanal Sehat Metcofazine. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian jika dirasa video ini bermanfaat. Saya Anas Agung, sampai jumpa di video berikutnya.